Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syukron Jazila, NIM 8040252. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sejarah aljabar dan sistem persamaan linear. Yang pertama, aljabar. Aljabar ini merupakan satu cabang matematika dalam pemecahan masalah dengan menggunakan huruf-huruf untuk mewakili angka-angka berasal dari bahasa Arab. Al-Jabr, yang artinya penyelesaian. Penemunya, ia merupakan cendekiawan bernama Al-Khawarizmi yang lebih dikenal oleh dunia luar dengan algoritma algoritm atau algoritmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Lahir sekitar tahun 1780 di Khawarizm dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Kegunaan aljabar. Yang pertama, aljabar dipakai untuk banyak bidang studi seperti matematika, kimia, biologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kedua, biasanya sebelum diselesaikan, permasalahan ditulis terlebih dahulu dalam bentuk aljabar atau persamaan. Bentuk aljabar. Bentuk aljabar terdiri dari konstanta atau nilai tetap dan variabel atau nilai berubah melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan pengakaran. Contohnya, kamu dapat memahami contoh-contoh di atas contoh-contoh di bawah apabila telah mengenal definisi dari suku, faktor, koefisien, konstanta, variabel suku, sejenis dan tidak sejenis. Contohnya sebagai berikut: 2a 3a tambah 5 4x kuadrat ditambah 5x dikurang 6 1 per a ditambah 1 per b ab 2a tambah 3b x kuadrat dikurang y kuadrat ditambah z kuadrat ax tambah by per c. Adapun suku-suku. Yang pertama, suku yaitu bagian dari bentuk aljabar yang dipisah dengan tanda minus atau tambah plus. Contohnya, 9a ditambah 2b terdiri dari dua suku, yaitu 9a dan 2b. 3n2 dikurang 2n dikurang n terdiri dari tiga suku, yaitu 3n2, 2n, dan n. Kedua, faktor adalah bilangan yang membagi habis bilangan lain atau suatu hasil kali. Contohnya, m kali n dikali o atau m kali no atau mno. Maka faktornya adalah m, n, dan o. Ketiga, koefisien merupakan faktor angka pada suatu hasil kali dengan suatu peubah. Jika terdapat koefisien yang nilainya sama dengan 1, maka tidak perlu penulisnya. Apabila 1a dikurang 1b dikurang 1c, cukup menulis a dikurang b dikurang c. Contoh, 5x3 ditambah 2y dikurang 2, maka 5 adalah koefisien dari x3, sedangkan 2 adalah koefisien dari y. Keempat, konstanta adalah lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu atau bilangan konstan atau tetap. Contoh, 9a 2 ditambah 8b dikurang 3, maka suku 3 merupakan konstanta. 5. Sejenis dan tidak sejenis. Dikatakan sejenis jika membuat peubah dan pangkat dari peubah yang sama. Jika keduanya berbeda, disebut dengan suku tidak sejenis. Contoh, 2pq ditambah 5pq maka disebut suku sejenis. 2xy ditambah 3n disebut suku tidak sejenis. Baiklah, kita sekarang masuk ke dalam sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear. Definisi secara umum sebuah persamaan linear dengan n variabel x sampai x kuadrat hingga t sebagai suatu persamaan linear dalam bentuk a1 dikali 1 ditambah a2 dikali 2 ditambah a3 kali a3 sampai tak hingga sama dengan b, dengan a1 di a1 a2 sampai tak hingga dan b konstanta real. Sistem persamaan yang tidak mempunyai penyelesaian disebut sistem yang tak konsisten, sedangkan jika minimal terdapat satu penyelesaian maka sistem tersebut disebut konsisten. Setiap sistem persamaan linear mungkin tidak mempunyai penyelesaian, mempunyai tepat satu penyelesaian atau tak hingga banyaknya penyelesaian. Solusi sistem persamaan linear atau SPL dibagi menjadi dua, yaitu
Yang pertama, konsisten. Konsisten terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, solusi tunggal, contoh X1 ditambah X2 sama dengan 2, X1 dikurang X2 sama dengan 2. Yang kedua, solusi banyak, contoh X1 ditambah X2 sama dengan 2, min X1 dikurang X2 sama dengan 2. Yang kedua, tidak konsisten, contoh X1 ditambah X2 sama dengan 2, X1 ditambah X2 sama dengan 1. Persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Penyelesaian persamaan linear satu variabel menambah atau mengurangi kedua ruas kanan atau kiri dengan bilangan yang sama. Contoh, 2x dikurang 4 sama dengan 0. 2x min 4 ditambah 4 sama dengan 0 ditambah 4. Di sini kita akan menghilangkan angka 4 nih. 2x sama dengan 4, x sama dengan 4 per 2, x nya adalah 2. B. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel terdiri atas dua persamaan linear dua variabel yang keduanya tidak berdiri sendiri, sehingga kedua persamaan hanya memiliki satu penyelesaian. Berikut ini beberapa contoh SPLDV. Yang pertama, x tambah y sama dengan 3 dan 2x 3y sama dengan 1. 5x tambah 4y tambah 7 sama dengan 0 dan min 3x 2y sama dengan 4. Himpunan penyelesaian SPLDV dapat diselesaikan dengan 4 cara, yaitu yang pertama dengan metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan cara gabungan. Yang pertama kita akan membahas dengan cara metode grafik. Pada metode grafik, himpunan penyelesaian dari SPLDV adalah koordinat titik potong dua garis tersebut. Jika garisnya tidak berpotongan di satu titik, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan cara metode grafik, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggambar garis dari kedua persamaan pada bidang kartesius. Yang kedua, koordinat titik potong dari garis merupakan himpunan penyelesaian. Jika kedua garis tidak berpotongan atau sejajar, maka SPLDV tidak mempunyai penyelesaian. Yang kedua, menggunakan metode substitusi. Pada metode substitusi, terlebih dahulu kita menyatakan variabel yang satu ke dalam variabel yang lain dari suatu persamaan, kemudian menggantikan variabel itu dalam persamaan yang lain. Untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan cara metode substitusi, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan variabel dalam variabel lain, misal menyatakan x dalam y atau sebaliknya. Yang kedua, mensubstitusikan persamaan yang sudah kita rubah pada persamaan yang lain. Yang ketiga, mensubstitusikan nilai yang sudah ditemukan dari variabel x atau y ke salah satu persamaan. Contoh metode substitusi, 2x tambah y sama dengan 8, x dikurang y sama dengan 1, x tambah x sama dengan 1 tambah y. Jadi 2 buka kurung 1 ditambah y tutup kurung ditambah y sama dengan 8. 2 kali 1 2, 2 kali y 2y tambah y sama dengan 8. 2y ditambah y sama dengan 3y. 2y tambah y 3y, 2 pindah ruas 8 sama dengan 8 dikurang 2, 3y sama dengan 6, y sama dengan 2, x 1 tambah 2, x sama dengan 3. Yang ketiga, menggunakan metode eliminasi. Pada metode eliminasi, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV, caranya dengan menghilangkan salah satu variabel dari sistem persamaan tersebut. Pada cara eliminasi, koefisien dari variabel harus sama atau dibuat menjadi sama. Untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan cara metode eliminasi, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, nyatakan kedua persamaan ke bentuk AX tambah BY sama dengan C. Yang kedua, samakan koefisien dari variabel yang akan dihilangkan melalui cara mengalihkan dengan bilangan yang sesuai. Yang ketiga, jika koefisien dari variabel bertanda sama atau sama positif atau negatif, maka kurangkan kedua persamaan tersebut. Jika koefisien dari variabel yang dihilangkan tandanya berbeda, positif atau negatif,
maka jumlahkan kedua persamaan tersebut. Contohnya, metode eliminasi 2x tambah y sama dengan 8, x dikurang y sama dengan 1. Ini kenapa dengan tambah? Ini karena berbeda. 2x ditambah x tambah dengan 3x, y ditambah y dikurang y, habis 8 tambah 1 sama dengan 9, 3x sama dengan 9, x sama dengan 3, 2x tambah y sama dengan 8, x kurang y sama dengan 1, 2x dikali 1x sama dengan 2x, y dikali 1x sama dengan y, 8 dikali 1x sama dengan 8, x dikali 2x sama dengan 2x, y dikali 2x sama dengan 2y, 1 kali 2x sama dengan 2, dikurang 2x dikurang 2x, habis y dikurang 2y, 3y, 8 dikurang 2 sama dengan 6, 3y sama dengan 6, y sama dengan 2. Yang keempat, menggunakan metode gabungan. Metode gabungan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan linear dua variabel dengan cara menggunakan dua metode sekaligus, yakni metode eliminasi dan metode substitusi. Pertama, menggunakan metode eliminasi untuk mencari salah satu nilai variabelnya. Setelah nilai variabel didapatkan, maka nilai variabel tersebut disubstitusikan untuk mendapatkan variabel yang lainnya. Metode ini sangat cocok untuk digunakan untuk mengerjakan soal tentang sistem persamaan linear dua variabel karena lebih sederhana. Contoh metode gabungan. Yang pertama, menggunakan eliminasi pertama, 2x tambah y sama dengan 8, x dikurang y sama dengan 1. 2x tambah x sama dengan 3x, y tambah y dikurang y, habis 8 tambah 1 sama dengan 9, 3x sama dengan 9, x sama dengan 3. Selanjutnya menggunakan cara substitusi. 2 dikali 3 ditambah y sama dengan 8. 2 kali 3 sama dengan 6, ditambah y sama dengan 8, y sama dengan 2. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.